menekan nih, kamu menekan kulit kamu. Nah itu akan muncullah impuls berupa rangsangan yang bakalan dibawa ke medula spinalis baru bawa ke otak. Jadi harus melewati medula spinalis dulu. Nah impulsnya itu nanti bakalan masuk dari sini ke sini, terus dia ke depan atau belakang? Belakang, radix posterior. Nanti dari radix posterior dia bakalan ke substansia alba ke grisea dulu. Jadi bakal ke yang gray matter dulu ke grisea. Abis itu dia kan bakal dibawa ke atas tuh. Nah dibawa ke atas dia nggak bisa langsung, tapi dia harus ke alba dulu. Nah ke alba, sesuai dengan dia mau di daerah mana, nanti di alba tuh bakal ada bagiannya, ada cervical, ada thoraca, ada lumbal, terus nanti bakal diterusin ke medula spinalis di atasnya sampai ke otak. Nanti diproses di sana. Nah abis diproses di otak dia bakalan turun lagi tuh buat sebagai respon gitu. Responnya bisa motorik kalau misalnya di ekstremitas. Nah kalau misalnya dia turun, dia bakalan turun dari alba, dia balik lagi ke grisea. Nah dari grisea dia bakalan ke depan atau belakang? Ke depan, ke sini. Terus dia bakalan antara, jadi gini, maaf, ini kan medula spinalis. Nah dia ada bagian yang grisea sama alba. Nah grisea itu yang abu-abu ini. Nah grisea itu punya ventral horn sama dorsal horn. Nah yang dorsal itu nanti buat sensoriknya, tempat lewat sensoriknya, sedangkan hati-hati ya. Oh ya, hati-hati ya. Nah sedangkan yang ventral itu nanti buat motoriknya abis dari otak. Nah terus dia bakal keluar lewat suatu struktur, baik masuk maupun keluar. Nama struktur yang tempat masuk atau tempat keluar ini namanya radix. Jadi radix itu yang langsung kehubung sama medula spinalisnya. Nah, ada radix anterior sama posterior. Tadi yang posterior itu motorik, posterior buat sensorik, anterior yang motorik. Nah, kemudian radix itu nanti bakalan nyatu. Dia bakalan jadi satu gitu. Namanya adalah nervus. Jadi nervus tuh penyatuan radix posterior sama anterior. Nah, terus nanti si nervus ini bakalan punya ramus atau punya cabang-cabang lagi. Ada 4. Ada yang ingat nggak apa aja? Ramus posterior, anterior, komunikan, sama medial. Nah dari posterior dulu, ramus posterior itu fungsinya untuk ke belakang. Jadi dia bakalan menginervasi otot-otot di belakang, otot-otot posterior. Salah satunya adalah musculus staphylococcus poste. Terus kalau ramus medial dulu, dia bakalan ke sini, ke medias lagi, ini di luar medula spinalis. Dia bakalan menginervasi mediasnya, menginervasi ligamen-ligamen itu sama pembuluh darah di situ. Nah kalau ramus komunikan, sama juga komunikasi antara nyambungin antara segmen atas sama bawah ini. Bisa C3 sampai C5 dia bisa mengkomunikasikan itu gitu. Sedangkan ramus anterior itulah yang nanti bakalan ngebentuk plexus yang ada 4 itu. Ada plexus cervicalis, brachialis, lumbo, terus lumbalis, sacrococcygeuss. Nah barulah nanti ada ininya. Nah terus, cara tadi mengingat yang posterior sama inferior singkatannya bisa DAF atau enggak MEMS. Nah itu yang untuk bahasa Inggrisnya lah. Kalau misalnya dorsal afferent atau sensorik, dan ventral untuk afferent motorik. Kalau MEMS itu bahasa Indonesia MAPS, motorik posterior, motorik anterior, posterior, sensorik gitu. Terus apa lagi ya? Udah melekat dah. Nah jadi begitu. Ini sih terus ini yang perlu diingat, biasanya tuh suka ditanyain plexus, misal yang mau inervasi diafragma Nervus praenicus C3 sampai C6 5. Sebenarnya kalau yang sertifikat itu, nah teman-teman bisa lagi kalau yang penting itu ya di high lagi PPT, ada kayak median, ada radialis, ulnaris, itu diingat-ingat. Terus yang sering juga tuh yang ini ada kelainan nervus, yang hand, full hand, eight hand. Nah cara mudah aku untuk mengingatnya adalah singkatan dokter Cuma, DR Cuma. Jadi D itu untuk drop hand, itu di yang bermasalah adalah nervus radial.
radialis, bronchial radialis. Kalau cool hand berarti ya ulnaris, kalau in hand atau hand medianus. medianus. Itu sering kita gini.